Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dan sudah kembali bergabung rekan Rosalind Chiu. Ya pemirsa, kita kali ini di Create Up akan membahas mengenai tema menarik yakni rekam medis elektronik dengan teknologi AI lewat startup, di mana sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Yehuda Dani Utomo, CEO dan co-founder dari Next Medis. Halo, selamat pagi Mas Yehuda. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Yehuda. Mungkin ingin kenalan sedikit mengenai Next Medis sendiri. Apa itu Next Medis dan apa yang menginspirasi pendirian dari Next Medis, Mas Yehuda? Jadi Next Medis ini adalah rekam medis elektronik di mana kami pasti mensupport untuk fasilitas kesehatan di Indonesia. Tetapi fokus kami adalah penggunaan AI untuk membantu mengoptimalisasi layanan kesehatan dan membantu dokter dalam memberikan layanan yang lebih baik lagi untuk pasien. Nah, yang menginspirasi kami adalah salah satu co-founder kami, di mana 8 tahun lalu mengalami misdiagnosis berkali-kali di fasilitas kesehatan Indonesia, sehingga adanya mistreatment. Nah, akhirnya dia memutuskan berangkat ke Singapura untuk melakukan another medical check-up dan baru ketahuan kanker stadium 3B setelah 2 hari pengecekan. Dan sayangnya dia tidak sendirian, terdapat jutaan orang Indonesia yang memilih pergi ke negara tetangga kayak Singapura, Malaysia, bahkan beberapa negara lain karena Indonesia kekurangan dokter dan teknologi yang mumpuni untuk memberikan layanan yang terbaik bagi ratusan juta masyarakat Indonesia, seperti itu. Baik, menarik Mas Yehuda, sebetulnya rekam medis elektronik atau RME ini mulai populer itu sebenarnya di tahun berapa Mas, dan sebenarnya sebarannya di Indonesia khususnya di Vaskes Indonesia sendiri sudah sejauh apa? Sebenarnya kalau kita bilang rekam medis elektronik itu sudah dari 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu pun sudah mulai ada, tetapi di Indonesia khususnya ya. Tetapi penerapan mulai menjadi sangat spiking, permintaan sangat naik itu dengan adanya peraturan Kementerian Kesehatan terhadap penggunaan rekam medis elektronik dan adanya kewajiban untuk terintegrasi dengan Satu Sehat, yaitu program dari Kementerian Kesehatan. Dan penerapan rekam medis elektronik saat ini secara di Indonesia sekarang udah mulai merata, hampir seluruh titik dari Sumatera sampai dengan Papua itu udah diwajibkan untuk menggunakan rekam medis elektronik tersebut. Dan di Next Medis sendiri kita udah melayani jelas ratusan vaskes yang udah yang menggunakan kami, sedangkan yang onboarding udah kurang lebih 1000-an. Sedangkan dari tenaga kesehatannya itu ada ribuan tenaga kesehatan yang udah menggunakan kami. Oke, lalu apa saja sih sebetulnya manfaat dari rekam medis secara elektronik yang dirasakan oleh masyarakat, Mas Yehuda, dari findings Anda? Salah satu hal yang terpenting adalah proses digitalisasi ya. Jadi di mana sebelumnya ketika ada pencatatan rekam medis pasien, seringkali ada yang kebanjiran lah, ada data yang hilang. Kadang-kadang kita pergi hari ini, seminggu kemudian datanya sudah nggak ada tuh. Nah, dengan adanya rekam medis elektronik ini membantu proses pemeriksaan lebih optimal, tidak ada lagi namanya data missing, sehingga kalau pasien pun perlu melihat historical data konsultasi sebelumnya dapat dilakukan. Ya baik, Mas Yehuda, berarti sejauh ini untuk Next Medis sendiri sudah kerjasama dengan berapa banyak vaskes begitu, dan sebenarnya kalau kita lihat dari rekam medis elektronik ini kan berarti outputnya berupa rekomendasi ya, atau data-data yang dihadirkan ini terkait dengan masyarakat yang mungkin bertanya-tanya terkait keakuratannya, ini dapat dipastikan seperti apa Mas Yehuda? Oke, kita sendiri udah bekerja sama kurang lebih sekitar 300 vaskes di Indonesia dari Sumatera sampai Papua. Seperti saya mention tadi, kita udah melayani ribuan nakes juga, dan sebenarnya rekam medis elektronik sendiri itu fokusnya adalah dalam pencatatannya. Nah, tetapi karena kami memiliki service AI-nya, sehingga memberikan rekomendasi terhadap differential diagnosis untuk membantu dokter khususnya memberikan diagnosis yang lebih baik lagi, dan level akurasinya kurang lebih di angka 95% saat ini. Baik, bahwa ini kemudian menjadi sebuah metode yang bermanfaat untuk masyarakat. Anda tadi sampaikan iya, tapi sejauh mana ini juga disadari oleh masyarakat gitu ya untuk melakukan perekaman medis secara elektronik? Oke, kalau kita boleh jujur, namanya digitalisasi itu selalu menjadi pain point bagi kami ya. Nggak hanya kami, tapi seluruh pemain di industri ini. Tetapi ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Nah, salah satu cerita yang menarik, kurang lebih 2 bulan lalu kita melayani di area 3T di Papua Pegunungan dan juga ada di area NTT. Ketika mereka menggunakan RME kami, lalu dalam proses penggunaannya mereka merasa terbantu, mereka bahkan telepon kami nih. Jadi kayak,
telepon salah satu co-founder kami kayak, halo ibu, halo kakak, terima kasih banget ya kami akhirnya bisa mencatat lebih enak, kami bisa melihat historical datanya juga lebih enak. Jadi hal-hal seperti itu akhirnya mereka sadari bahwa digitalisasi itu sangat penting, seperti itu. Iya, baik Mas Yehuda, kita ingin mendalami begitu ya mekanisme perekaman medis elektronik ini sebetulnya seperti apa dan tantangan kehadirannya rekam medis elektronik di Indonesia ini seperti apa. Kita akan hadirkan. Saya jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Baik Terima kasih pemirsa, Anda ya. masih bergabung bersama kami dan pemirsa kami masih berbincang bersama Mas Yehuda Dandi Utomo, CEO dan co-founder dari Next Medis. Iya, Mas Yehuda, tadi kita sempat spill begitu ya. Sebetulnya apa sih yang digunakan, teknologi atau metode yang digunakan oleh Next Medis ini, dan sebetulnya untuk banyak rumah sakit di Indonesia sendiri dalam realisasinya apakah mudah begitu untuk implementasinya? Oke. Jadi memang Next Medis kita fokusnya terhadap cloud-based services di mana penggunaan web service, jadi dari browser aja udah bisa, dan kita memang juga ada aplikasi untuk mobile-nya, Android dan juga Apple. Nah, salah satu tantangan yang kami hadapi khususnya di daerah-daerah 3T ya, di mana internet belum terjangkau, infrastruktur belum memadai, adalah penggunaan internet itu sendiri masih sangat susah. Sebagai contoh, ada beberapa titik di Papua yang sampai saat ini pemasangan internetnya saja masih dalam proses. Sedangkan permintaan sudah mulai naik, kan ada kebutuhan, itu harus menjadi tantangan sendiri buat kami. Seperti itu. Baik, oke. Artinya memang ini menjadi satu hal yang cukup challenging, tapi kemudian penerimaannya sangat baik begitu ya. Betul sekali. Saya pengen tahu model bisnis dari Next Medis ini seperti apa Mas Yehuda? Jadi kita punya dua bisnis model. The first one is the EMR plus AI. Jadi untuk teman-teman vaskes yang mungkin tipe J, rumah sakit tipe C, tipe D, atau mungkin punya klinik atau dokter pribadi, mereka bisa subscribe to our EMR plus AI. Sedangkan untuk rumah sakit yang udah cukup besar, yang mereka udah memiliki EMR sendiri, mereka bisa terintegrasi dengan API kami hanya untuk penggunaan AI kami, seperti itu. Baik, ini terkait dengan keunggulan dari Next Medis sendiri, jika dibandingkan diferensiasinya dengan RME lainnya, ini mungkin seperti apa Mas? Kita bisa bilang bahwa Next Medis adalah the first one yang provide untuk differential diagnosis atau clinical decision support berdasarkan data dari EMR itu sendiri, sehingga prosesnya tidak mengganggu bisnis proses dalam penghasilan differential diagnosis itu tidak mengganggu bisnis proses, tetapi dapat membantu peningkatan kualitas layanan tersebut, seperti itu. Oke, penggunanya dari masyarakat sendiri sudah berapa banyak Mas? Seperti yang saya mention tadi, ada lebih dari 300 vaskes yang udah menggunakan kami. Kami udah melayani puluhan ribu pasien dalam waktu 5 bulan terakhir, sehingga penggunaannya udah cukup besar, seperti itu. Baik, ya Mas Yehuda, ini kerjasamanya selain dengan rumah sakit, kabarnya ada kerjasama juga dengan apotek begitu. Untuk layanannya sendiri sebetulnya integrasinya seperti apa kalau dari rekam medis elektronik, kemudian ada layanan apoteknya juga? Salah satu hal yang penting, kalau apotek di dalam lingkup klinik atau mungkin rumah sakit sendiri, itu sudah bisa terintegrasi secara end-to-end. Tetapi kami juga karena kami juga telah terintegrasi dengan Satu Sehat, sehingga proses itu mempermudah penyampaian dari klinik atau rujukan dari klinik ke apotek, dan juga kami terintegrasi dengan BPJS, sehingga itu menjadi nilai plus kami untuk membantu teman-teman di daerah. Oke, tadi Anda sudah jelaskan sedikit mengenai model bisnis dari Next Medis begitu ya. Sejauh ini apakah sudah profit ataukah ada target soal profitabilitas atau pendanaan, Mas Yehuda? Oke, meskipun tahun ini kami memang sedang proses dalam fundraising, tetapi secara internal kami menargetkan tahun ini untuk kami mencapai profitabilitas itu sendiri. Dan kami memang menargetkan untuk mencapai sekitar 1.000 sampai 2.000 vaskes dalam setahun ini. Iya, baik. Ya. Mas Yehuda, apakah ada target dari Next Medis ini untuk jangka panjang atau mungkin strategi perluasan Next Medis agar bisa lebih maksimal lagi di perluasannya di seluruh wilayah di Indonesia akan seperti apa, Mas? Oke, Next Medis sendiri sebenarnya tidak hanya fokus terhadap rekam medis elektronik, tetapi core bisnis kami adalah di AI service kami, dan goal kami selama 1-2 tahun ke depan ini adalah peningkatan layanan dari segi AI kami. Jadi tidak hanya stop terhadap differential diagnosis, tetapi sampai ke imaging, sehingga ketika ada hasil output dari radiologi, kami dapat membantu memberikan hasil diagnosis yang lebih akurat, sehingga proses layanan akan lebih cepat, lebih baik, dan lebih tepat sasaran.
Baik, semoga memang partnernya semakin banyak dan juga masyarakat sendiri semakin banyak yang menggunakan Next Medis begitu ya. Mas Yehuda, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Terima Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Yehuda. Baik, dan kita akan update pemirsa pergerakan dari IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini. IHSG berada di level 7.323,288 ya. Sejauh ini bergerak 0,1%. Dan top gainer sejauh ini ada Mutu, kemudian juga ada Visi, ada TAYS, PSAB, MANG, kemudian ada AHAP, ada XL, kemudian ada HYGN, Film, dan MEDC. Dan top losers diantaranya adalah ada MMIX, ada WIDI, Meja, VTNY, kemudian juga ada Elsa, CMNT, MS, kemudian IOTF, dan juga ada Victor. Ya baik pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast pemirsa. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbagai informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalin pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.